Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, pada hari ini kita melanjutkan yang materi sebelumnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Sebelum kita belajar tentang kecerdasan artifisial, seperti biasa, ibu mau absensi dulu hari. Hadir nggak semua hari ini? Kayaknya ada bangku yang kosong. Di siapa yang hadir? Oh ya, Febri masih dalam keadaan sakit karena habis Sudah. Nanti sehat? Sudah sarapan tadi? Gimana ada yang dibagi sehat? Jam berapa bangun pagi? Oh, jam 6 lewat 57, nanti udah jam 7 lah. Sudah sarapan? Siapa yang masak ini? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan pengertian mesin cerdas dan non cerdas, mengidentifikasi perbedaan utama antara mesin cerdas dan non cerdas, memberikan contoh mesin cerdas dan non cerdas di lingkungan sekitar kita. Anak-anak itu semua, sebelum kita melakukan ini, kita akan ice breaking dulu sebentar, ya. Ice breakingnya kita joget pacu jalur. Oke, semua berdiri biar lebih semangat. Ya, nah, nampak kan? Nampak kan? Bisa sedikit juga. Ya, ya. Semangat dari semua ke sana. Kita ice breaking pacu jalur. Oke? Nampak kan? Mari keluar kalau nggak nampak lah. Tapi jangan mari ya. Terus di depan sekali boleh juga. Biar enak. Jangan malu-malu. Teman-teman ada bapak yang di depan ini, nggak apa-apa bapak ini. Bapak itu mau nilai kuliah. Oke, kita explicating baju jalur. Oke, terima kasih. Nah,
belajar tentang kecerdasan artifisial. Sebelumnya, Ibu mau bertanya sama kalian. Kalian punya handphone di rumah? Punya Android? Tahu nggak yang namanya Google? Tahu. Pernah nggak menggunakan Google Assistant? Ngapain? Cari soal. Gimana caranya? Ayo. Pakai Google itu, asisten Google itu kayak mana caranya? Coba bilang Ibu. Hah? Apa? Ayo bilang, ayo. Kata dia cari soal. Kalau Asra cari apa pakai Google Assistant? Hah? Gak pernah pakai? Lecet dipakai apa? Gak pernah katanya. Ayo, apa? Google Assistant itu kita gunakan dengan cara kita pegang speakernya, mic yang ada di situ. Pernah? Apa nggak pernah? Tinggal ngomong. Ayo, mencari kalimat. Ya kan, Ibu sering ngajarkan kan? Kalau kalian mau pakai N agak kesulitan, pakai Google. Bu mau cari contoh kalimat berbasis tentang orang? Pakai Google. Itulah yang namanya asisten Google. Nah, hari ini asisten Google itu termasuk kecerdasan artifisial apa tidak? Oke? Sekarang lihat. Kita selalu menggunakannya. Jangan bilang tidak pernah. Nggak boleh bilang nggak pernah, karena memang pakai. Memang menggunakan. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar peneralan dan karakteristik manusia lainnya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Bukan itu pinter nggak? Pintar. Apa yang mau kita? Ada kan? Ada. Saya mau melihat contoh buah durian. Keluar buah duriannya. Kenapa, Abi? Nah, saya mau mendapatkan jawaban dari soal. Kita bilang soalnya. Keluar jawabannya. Apalagi kalau buat matematika PR-nya. Ayo, pakai Google semua. Selanjutnya, perbandingan kecerdasan artifisial dengan otak manusia. Pertama, kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau otak manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kecerdasan artifisial belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau dia kecerdasan manusia, bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Dan kalau kecerdasan manusia bisa memahami konteks yang luas. Jika A hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Biarpun KA ini seperti manusia, tapi dia berbeda dengan manusia. Kepintaran dia itu yang buat manusia. Dari program, dari data yang dimasukkan ke dalam kecerdasan artifisial, apapun yang dimasukkan itulah dia. Tapi kalau manusia ini bisa belajar lagi. Kecerdasan artifisial tidak. Dia data itu yang masukkan manusia. Semua diinput oleh manusia. Jadi hanya sebatas apa yang dimasukkan, apa data yang dimasukkan ke dalam program KA. Ya nak ya? Jadi dia berbeda dengan manusia. Nah, sekarang mesin cerdas versus mesin non cerdas. Di dunia sekitar ada banyak jenis mesin yang membantu kehidupan sehari-hari. Beberapa mesin bisa berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi, sedangkan yang lain hanya bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Pertama-tama, penting sekali untuk memahami apa yang menjadikan suatu mesin menjadi cerdas. Merujuk pada informasi pelajari sebelumnya, sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk: pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali.
Kedua, menyelesaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Itu mesin cerdas. Perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas, cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Adaptasinya bisa menyelesaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Mesin non cerdas tidak bisa menyelesaikan diri hanya mengikuti pola yang tetap. 3. Pengambilan keputusan. Kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Kalau dia mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, contoh mesin cerdas seperti aku bilang tadi, asisten virtual atau Google Assistant. Yang kedua, KA chatbot, layanan pelanggan otomatis. 3. Mobil otonom tanpa pengemudi. Nah, kalau dia mesin cerdas seperti Google Assistant, dia tidak perlu diprogram ulang, tidak perlu diupdate. Karena dia sudah diprogram sama manusia yang membuatnya itu sedemikian canggihnya, sebagus mungkin. Nah, kalau mobil otonom tanpa pengemudi, pernah lihat mobil yang dikemudikan tanpa ada orang, tanpa ada supirnya? Nah, itulah dibilang dia mesin cerdas. Dia sudah diprogram untuk mengikuti apa data yang ada dimasukkan ke dalam programnya dengan menggunakan KA. Rata-rata mesin cerdas itu menggunakan kecerdasan artifisial. Contoh mesin cerdas masih menggunakan manusia untuk menghidupkannya. Contoh kalkulator, remote TV. Mesin cuci yang mau 2 tahun, mau 1 tahun masih menggunakan otak manusia. Kalau bukan manusia menghidupkan, tidak bisa hidup. Nah, sekarang perbedaannya nampak nanti dari video yang akan kita tonton. Isian aja itu ya. Ya kan? Kasih deterjen. Tonton videonya dulu, nanti ada video sebelumnya. Nih, masukkan cuciannya. Ya.
Tunggu 30 menit. Udah kan? Kenyang. Kenyang. Itu tahap apa? Tahap pengeringan kan? Nah, 5 menit lagi tahap pengeringan. Keras dia. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah siap lagi. Oke. Mobil betul. Mobilnya iya. Mobilnya apa? Dari mobil. Mobil betul. Mobil tanpa supir. Mobil tanpa supir. Cuaca di bawah ini, banget rasanya.
video pertama tadi? Videonya tentang apa? Mesin cuci. Yang kedua tentang mobil otonom atau robot otonom. Nah, di mesin cuci tadi dijelaskan cara menggunakan mesin cuci. Nah, menurut kalian di antara dua video tadi yang merupakan mesin cerdas dan non cerdas itu yang mana? Yang cerdas yang mana? Dua. Yang video kedua. Yang non cerdas? Mengapa yang nomor 2 itu kalian katakan mesin cerdas? Video yang kedua. Ayo, kenapa? Kenapa? Ibu bertanya, kenapa pada video yang ini kalian mengatakan bahwa ini adalah contoh mesin cerdas? Ayo. Kan sama-sama menggunakan teknologi. Mesin cuci itu pakai teknologi nggak? Pakai kan? Jadi pakai teknologi juga kan? Nah, mengapa kalian katakan ini mesin cerdas? Yang mesin cuci mesin non cerdas. Ayo, kenapa? Kenapa Nurul? Ah? Maminya bisa gerak sendiri nggak lentir. Kalau mesin cuci tadi? Ada? Ya? Mengoperasi mesinnya. Oke, ya benar. Di mobil otonom ini, kalian benar mengatakan mobil ini adalah contoh mesin cerdas. Kenapa dia bisa bergerak sendiri? Karena ada kecerdasan artifisial di dalamnya. Sudah diprogram dengan menggunakan program komputer. Jadi dia bisa bergerak sendiri sesuai data yang dimasukkan ke dalam mesin cerdas itu. Nah, kalau mesin cuci, dia semua sudah diprogram sedemikian harus dengan bantuan manusia. Karena dia masih bersifat manual. Kalau ini bersifat digitalisasi teknologi yang canggih. Jadi setelah kalian nonton kedua video ini, mana yang lebih menguntungkan? Yang kedua, tadi ada robot penyedot apa tadi? Yang pertama, debu. Pernah lihat nggak? Ada yang gunain nggak di sekitaran lingkungan kita? Ada yang menggunakan robot penyedot debu itu? Rata-rata yang menggunakan robot penyedot debu itu di luar negeri. Kita sekarang masih pakai apa? Sapu. Itu non cerdas apa? Cerdas? Cerdas. Misalnya handphone, Android, itu mesin cerdas apa non cerdas? Kenapa dikatakan dia cerdas? Non cerdas. Kenapa? Integrasi dan manusia. Di dalam Android itu penuh dengan data. Bisa ada program aplikasi Google, ada program aplikasi Gemini, ChatGPT, Google Assistant tadi yang kalian sering gunakan. Ayo, cerdas apa yang cerdas? Cerdas, karena udah dimasukkan data ke dalam. Dia itu Android itu dikatakan komputer kecil. Kita bisa mengirim SMS, kita bisa membuka email di dalamnya karena sudah diprogram dan dimasukkan data. Nah, biar lebih jelas lagi. Nih, biar kalian tahu gimana kerjanya kecerdasan artifisial. Ini AI-nya. Jadi kalau di dalam lautan kita mau mengetahui tentang bentuk ikan. Nah, ditanya, is this a fish? Ini ikan? Ya. Kalau ini ikan, fish. Nah, ini katanya ikan, masuk ya. Ini ikan? Ya. Masuk. Oke, ini ikan? Ya. Masuk. Ini ikan? Ya. Nah,
kerjanya. Nah, ini ikan. Ya. Ikan. Ya. Ikan. Ya. Tidak. Ya. Ikan. Tidak. Tidak. Ada yang mau coba? Ayo. Ada yang mau coba? Itu tinggal di. Ada yang mau coba? Juga tidak. Tinggal geser mainnya. Nah, tinggal geser kursornya. Klik. Iya. Nah, klik continue. Klik. Oke. Enak ya? Dah. Nafis. Nah, sekarang begitulah cara kerja. Jadi manusia itu memasukkan yang mana ikan, yang mana bukan ikan. Jadi data itu harus benar yang dimasukkan ke dalam AI-nya. Kita continue. Nah, jadi kita biar tahu. Nah, inilah hasilnya. Run. Let's go. Ya. Jadi yang ikan warna hijau, yang bukan ikan Merah. datanya seperti ini katanya. Ban dibuat ikan tadi. Nah, kalau ban dibuat ikan berarti ya ayahnya membaca ban itu ikan. Ya iya, berarti orang yang memasukkan itu salah. Yang programnya itu berarti dia menganggap kalau ban itu ikan. Makanya. Itulah cara kerja datanya dimasukkan sesuai. Nah, itu ikannya yang ada di dalam laut. Sesuai data yang tadi kita masukkan. Kadang kita pincit ban itu ikan. Makanya kalau kita mau menggunakan Google Assistant itu enak. Kita bisa tahu berbagai macam pertanyaan bisa kita jawab. Nah, hari ini Ibu punya pekerjaan kelompok. Nah, Ibu bagi ya. Nanti akan Ibu jelaskan gimana cara kerjanya. Nggak payah loh. Ada payah. Ini di depan kalian ada gambar. Ada 8 gambar. Ya.
bawah. Ya, alasan sampai kurung. Ya, enggak. Nama kelompoknya terserah. Kelompok apa kalian mau? Kelompok apa ya? Namanya. Halo. Nama mesinnya. Kelompok apa nama mesinnya? Strawberry. Kamu? Anggur. Ini? Mangga apa? Durian. Ya, dan durian. Ini? Manggis. Tulis nama kelompoknya, tulis anggotanya, kerjakan tugas sekolah. Bukan. Ya, nanti kita presentasikan saja. Jangan males-males pagi, jangan tidur-tidur. Dibaca. Yang mana masih cerdas? Yang mana masih cerdas? Ya, masih yang cerdas? Ih, pintar kali nih. Berarti tadi dia memperhatikan dulu kan? Kasih ya tahu alasannya kenapa. Oke. Yang mana masih cerdasnya ya? Ya, benar lagi. Benar lagi. Semua ya? Iya apa nih? Televisi apa nih? Televisi apa nih? Sekarang televisi yang canggih apa ya? Digital. Bapak bincang. Alasannya buat ya, alasannya kenapa yang cerdas, oke? Itu nanti fiksi atau Jadi televisi apa Pak? Televisi biji. Ini mobil. Robot otonom. Ataupun mobil tanpa pengemudi. Tarik-tariknya si hilang Pak Sajid mesin jahit. Hilang itu bahasa Aceh.
Jangan lupa jawab pertanyaannya yang di bawah. Hah? Aku lagi. Tidak tahu kalkulator. Cerdas tulisnya. Cerdas. Kalau cerdas, kita ada tulis cerdas, non cerdas. Diisi di situ kalau cerdas tulis cerdas. Kalau non cerdas tulis non cerdas. Kenapa non cerdas dia? Kasih jempol 2 dia. Buat handphonenya kayak gini loh. Iya diskusi. Udah. Alasannya kenapa loh kalau itu cerdas? Tadi kan dibilang alasannya. Yo. Nah, Cici kenapa nih cerdas? Alasan kedua. Masih alasannya. Kenapa harus cerdas? Kenapa harus non-cerdas? TV digital, kenapa cerdas? Karena? Semua pakai listrik dulu. Ya enggak mesin jahit. Sama kalkulator. Kenapa dia non cerdas? Iya, dioperasikan lagi dengan bantuan tulis itu sama dia. Cuci. Tidak, itu dari non cerdas itu sama aja. Halo. Dagingnya buah hati intelijennya kasih makan. Tapi dia tadi sakit perut. Buat rusak kecil. Nggak bisa buat kecil.
Sudah selesai? Alat kerja apa? Lagi nih. Selesai nak? Udah? Udah lah sana. Sekarang pertanyaannya. Ayo. Menurutmu apa ciri utama mesin cerdas? Ciri utama mesin cerdas. Yo. Oke, tulis. Itu mesin apa Kandi? Udah siap kalian? Sudah? Sudah? Ini siap. Sudah? Kalau sudah kita presentasi ke depan. Tidak usah maju semua boleh, 2 orang aja. Jadi yang muda siapa?
Kausar sama Al-Fatih. Sudah sama mereka. Tadi yang udah siapa? Kalian. Tadi yang maju. Tadi sama udah. Baca. Sudah baca ya? Nah, boleh. Sudah baca lah ya. Ini yang udah siapa? Udah mereka. Mereka ada yang maju habis. Sama Naila boleh. Yang habis. Tuh. Ini yang tadi sudah. Nanti yang baca. Kalau masih belum ya. Oke, mau tiga bicara. Udah ya. Selesai kita buat presentasi hari ini. Yang sudah dikerjakan maju kelompok dulu ya. Tadi yang udah ditunjuk siapa yang maju? Bangkit terus. Bangkit. Ya, bangkit. Bapak gimana sekali? Nah, baca aja. Baca. Sini. Dah, kawannya mendengarkan hasil kerja. Jangan hasil diskusi. Dah, jadi setengah, jangan di belakang lagi. Apa-apa, apa-apa. Apa nanya? Dah, dah bacakan yang jelas, bisa. Kami dari kelompok durian. Nama anggota, Kausa, Dafa, Ya, baca terus. Hasil diskusi. Baca ini biar diam didengerin nah. Baca Rehan yang besar Rehan. Ya. Nah, terus jadi yang bagus. Jawab pertanyaannya di bawah. Baca pertanyaannya. Dah. Tadi kawannya mengatakan kalau mobil otonom itu tadi apa mobil otonomnya? Cerdas. Benar salah? Benar. Nah, alasannya apa? Karena menggunakan teknologi canggih. Alasannya mobil otonom itu katakan dia cerdas karena menggunakan teknologi canggih. Ada yang mau menambahkan? Dah. Udah? Dah. Dari yang untuk kelompok durian. Ya. Kelompok anggur maju ke depan. Ya. Sepertinya lebih banyak mental anak perempuan daripada anak laki-laki. Kita sama boleh.
Maksudkan 2000 tidak menggunakan tidak tidak. Tidak terpakai lagi dan terbuang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Sekarang kelompok manggis. Maju ke depan. Kalau ada yang mau maju, Farel yang maju. Maju terus Farel. Kedua Wildan, boleh. Maju lagi. Berdiri di tengah nak ya. Sudah mati, nggak apa-apa. Nah. Sudah sini lagi nak. Kena itu nak. Sudah. Yang lain didengar. Diri yang tegak sayang. Iya. Terima kasih. Nah, sebelum duduk. Tadi ibu dengar. Apa tadi? Mesin cuci diprogram oleh manusia. Bukan diprogram ulang, tapi dioperasikan oleh manusia. Mesin yang cerdas itu dia tidak akan pernah hidup atau tidak pernah beroperasi jika tidak dioperasikan oleh manusia. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya Bapak, ibu-ibu silakan maju. Ibu-ibu yang mau maju silakan, ayo. Maju. Mau jalan di tempat yang sempit, nggak mau makan. Berdiri yang bagus nah. Ya. Sama rata udah berdiri. Udah baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan teknologi yang canggih. Dua, sebutkan dua risiko jika menggunakan tidak bisa dan salah menentukan jawaban. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Jadi, nah, tadi gambarnya sama kan dengan yang KPD-nya kan? Ya. TV digital. Apa ini? Televisi. Ya.
Ada televisi yang cerdas, ada televisi non cerdas. Televisi kalian di rumah itu cerdas apa non cerdas? Kenapa non? Ini dioperasikan juga loh, kalau nggak bisa diikuti sendiri ya. Karena televisi ini ketika dihidupkan langsung buat program televisinya langsung nampak. Mau nonton apapun bisa di situ. Hanya dia dikatakan cerdas. Nah, kalau ini apa namanya? Handphone. Jadi ada yang bilang iPhone ya. Nah, handphone dan iPhone itu berbeda. Handphone itu nama alatnya. Kalau iPhone itu mereknya. Ya Nak ya? Ya. Handphone atau Android itu sama. Tapi kalau iPhone itu merek. Kalau ibu bilang Nokia itu merek. Kalau ibu bilang Samsung itu nah, ini cerdas apa non cerdas? Yang ini namanya mobil otonom. Mobil tanpa pengemudi. Yang ini robot otonom atau robot pembersih debu. Dia menghisap debu. Ibu di rumah punya vacuum cleaner. Cerdas apa tidak cerdas tuh? Vacuum cleaner. Ada debu. Apa nak? Cerdas apa non cerdas? Karena masih digunakan dioperasikan sama manusia. Itulah dia mesin. Nah kalau mesin cuci non cerdas apa cerdas? Cerdas. Kalkulator? Mesin jahit? Kipas angin? Mesin jahit? Oke, jadi kalian udah tahu tuh ya contoh-contoh mesin non cerdas dan cerdas dengan perbedaannya. Jadi mesin cerdas dan non cerdas ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah aja, di rumah nih, di rumah. Selain kipas angin, televisi, ada apa lagi di rumah Pandi? Mesin cuci ada, tadi udah. Selain mesin cuci Pandi, kulkas. Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Apa lagi di rumah? Selain ada kulkas, Rehan? Blender. Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Ada mesin cerdas di rumahmu? Nggak ada. Yang ada? Non cerdas. Selain blender? AC. AC itu cerdas apa non cerdas? Karena dia masih kita hidupkan dengan menggunakan remote. Remote TV itu cerdas apa non cerdas? Cerdas. Berarti sudah bisa. Ada robot pencuci piring. Pernah lihat? Robot yang bisa khusus untuk mencuci piring. Sekarang jangan kita merasa dengan adanya kecerdasan artifisial ini, semua bisa diprogram dengan menggunakan robot. Robot penghantar makanan. Ada di luar negeri yang hantar makanan bukan Gojek. Iya benar, robot kalau kena air rusak. Makanya robot itu tidak dijalankan ketika dia hujan. Maka jadi ada apa resikonya jika kita tidak menggunakan mesin cerdas itu dengan bijak? Yang udah pasti satu, bisa-bisa terbakar. Bisa-bisa dia bisa merusakkan alat-alat yang ada di rumah kita juga. Ketika kita menggunakan yang tidak bijak, dia tidak mengerjakan sesuai perintah yang ada di dalam programnya. Dia berputar-putar dan tidak pernah berhenti. Jadi dia bisa merusak barang-barang kita yang ada di rumah kita.
referensinya. Ya, memang saya lihat sedih ya. Ya, nanti kita kumpul ya, bentar ya. Tadi kita lihat. Itu juga. Mari, kita yang KPD-nya. Bu, oh Bu, beli 2 Bu. Apa? Silakan ayah, tulis nama selesai ibu. Ya? Boleh? Perut. Sudah? Bu, kami kumis buat nih. Ya, nangis. Sini, udah selesai. Ayo, sini, kumpulkan. Udah, Dedan. Tinggal itu loh, Dedan lagi sedih, lagi nangis hari ini. Sakit perut katanya. Oke, senang. Oke, dikumpulkan ya. Bagus. Pakai buat bebek lagi dia di situ. Oh, udah. Ya. Udah? Sudah dibuatin? Kakak? Kan udah perasaan hari ini apa? Ya kan? Perasaan hari ini apa? Sedih? Banyak kali perasaan hari ini ya. Kita walau ya. Oke. Bagus ya, ibu. Ibu rambutnya di sini ya. Perasaan hari ini apa? Senang. Marah. Ya. Terima kasih untuk pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca salawat. Oke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.